Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Welcome to my YouTube channel. Nah, pada hari ini saya mau ngebuat video critical book review White Collar Crime. Sebelum saya mengkritik, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan, nama saya Dewi Halimatul Sadia. Saya dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 1, semester 7, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini saya buat untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah White Collar Crime, khususnya untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester, yakni mengkritik tiga buah buku tentang White Collar Crime yang diampuh oleh dosen saya yang bernama Asrina Mardia SHIM Hum. Nah, sebelum saya mengkritik buku, saya ingin mengucapkan selamat Hari Anti Korupsi sedunia. Nah, karena korupsi ini harus dijauhi ya, karena ini salah satu dari White Collar Crime. Oke. Nah, tidak mau berlama-lama, saksikan video selanjutnya mengenai penjelasan dari 3 buku tersebut. Bye-bye. Oke, baiklah. Di sini saya akan mengereview atau mengkritik satu buku terlebih dahulu. Nah, buku pertama saya ini berjudul Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha yang ditulis oleh Mukti Fajar dan kawan-kawan, yang diterbitkan di Yogyakarta oleh penerbit Pustaka Pelajar. Buku ini terbit di tahun 2019 dengan nomor ISBN 978-623-236-034-1. Jumlah dari bab buku ini ada 9 dengan jumlah halaman 233. Adapun ringkasan dari buku ini adalah buku ini menyajikan materi tentang perlindungan hukum konsumen dan juga persaingan usaha. Di zaman yang semakin modern ini, tentunya kejahatan bisa terjadi di mana saja ya, tidak mengenal usia serta tempat terjadinya, entah itu di dunia maya, di kehidupan sehari-hari, itu pasti ada kejahatan. Salah satu kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari adalah di bidang ekonomi. Ini karena bidang ekonomi itu kan kebutuhan kita sehari-hari ada di sana ya, pasti banyak kejahatan terjadi di sana. Ada banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya adalah penipuan, monopoli, pemalsuan produk dan lain sebagainya yang terjadi di dalam dunia nyata ataupun di dalam dunia maya. Nah, untuk menghindari terjadinya hal-hal tersebut, kita sebagai konsumen harus bisa membeli atau memilih produk kepada orang-orang yang benar-benar kita kenal. Kalaupun misalnya nih kita udah beli produk, tapi kita masih ditipu juga, kita harus tahu atau harus menyiapkan beberapa hal. Salah satunya pengertian tentang hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan juga pengusaha. Kita juga harus mengetahui hukum-hukum yang mengatur dalam hal tersebut, sanksi-sanksi yang harus didapat, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kejahatan dalam berusaha. Perlindungan konsumen itu adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk barang atau jasa yang dibeli. Namun, dalam kenyataan saat ini, konsumen seakan-akan dianaktirikan, ngerti kan? Dibuang ini hak-haknya, dilupakan hak-haknya oleh para produsen. Dalam beberapa kasus itu contohnya makanan kadaluarsa. Jika konsumennya teliti, mungkin dia akan mengetahui kalau makanan itu tuh kadaluarsa. Tapi kalau konsumennya nggak teliti, produsennya juga nggak memberitahu, maka konsumen itu akan mengkonsumsi hal-hal berbahaya tersebut. Itu sangat berbahaya loh bagi kesehatan, karena berpotensi itu kan ditumbuhi jamur, bakteri yang bisa menyebabkan keracunan. Nah, di dalam dunia bisnis dan usaha, persaingan juga harus dipandang sebagai hal yang positif dan sangat esensial di dalam dunia usaha. Dengan persaingan, para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus-menerus memperbaiki produk dan melakukan inovasi atas produk yang dihasilkan untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan.
Dari sisi konsumen sendiri, mereka akan mempunyai pilihan dalam membeli produk dengan harga murah dan berkualitas baik. Seiring dengan berjalannya usaha para pelaku usaha, mungkin lupa bagaimana bersaing secara sehat, sehingga muncullah persaingan-persaingan yang tidak sehat yang pada akhirnya dapat menimbulkan praktek monopoli. Dengan adanya praktek monopoli pada suatu bidang tertentu, berarti terbuka kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan kantong sendiri. Di sini monopoli diartikan sebagai kekuasaan menentukan harga, kualitas, dan kuantitas produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak pernah diberi kesempatan untuk menentukan pilihan, baik mengenai harga maupun mutu maupun jumlah. Di buku ini penulis dengan lengkap mengupas materi yang kita perlukan sebagai konsumen atau pengusaha. Buku ini itu berjumlah 9 bab yang masing-masing judul besar dari 9 bab tersebut adalah yang pertama itu bab 1, pengantar hukum dan perlindungan konsumen, bab 2, tinjauan umum tentang konsumen, bab 3, penyelesaian sengketa konsumen dan sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang Perilaku Konsumen. Yang kelima, pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen. Yang bab ke-6, hukum persaingan usaha. Bab ke-7, bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat. Bab ke-8, penegakan hukum terhadap persaingan usaha. Bab ke-9, disruptive innovation atau dalam hukum persaingan usaha. Mengenai kemutahiran dari buku ini tuh menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan konsumen dan pengusaha secara runtut. Artinya ada keterkaitan dari bab 1 sampai dengan bab 9. Bab 1-nya itu tentang pengantar hukum dan perlindungan konsumen, sampai dengan bab 9-nya itu tentang disruptive innovation dalam hukum persaingan usaha. Mulai dari hal-hal umum seperti konsep konsumen, konsep pengusaha, perlindungan konsumen, sampai dengan bagaimana terjadi pelanggaran atau kecurangan terhadap pelaku usaha ataupun konsumen. Nah, untuk kelebihan dari buku ini, yang pertama itu penulisan dan pemilihan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Nah, seorang penulis itu pasti akan menarik minat pembaca melalui gaya penulisan dan juga pemilihan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Yang kedua, penulisan latihan-latihan serta contoh di akhir materi pembahasan. Jika seorang tenaga pendidik yang memiliki buku ini, pasti dengan mudah untuk murid-muridnya itu memahami maksud-maksud dari materi yang ada di buku ini, karena di akhir-akhir pembahasan itu ada latihan-latihan serta contohnya. Yang ketiga, terdapat skema atau konsep-konsep atau gambar-gambar yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dan persaingan usaha. Buku ini juga memiliki kelemahan, diantaranya itu di sebahagian halaman itu terdapat footnote, namun di sebahagian lagi itu tidak ada footnote-nya. Artinya kan tidak semuanya ada footnote-nya. Nah, untuk rekomendasi sendiri, buku ini saya rekomendasikan untuk semua kalangan, baik itu untuk mahasiswa, masyarakat, pelaku usaha, atau para junior-junior yang akan membuka peluang usaha. Seperti itu. Oke, baiklah, kita lanjut ke buku 2. Nah, di sini saya sebelum mengkritik, saya juga akan memberitahu terlebih dahulu identitas dari buku 2 yang saya akan kritik. Buku kedua saya ini berjudul Hukum Perlindungan Konsumen yang ditulis oleh Zulham, yang diterbitkan di Kota Jakarta oleh penerbit Kencana pada tahun 2013. Ini merupakan buku cetakan pertama loh. Dengan nomor ISBN 978-602-9413-717. Jumlah bab dari buku ini ada 9 dan jumlah halamannya itu ada 356 dengan ketebalan 15 dikali 23 cm. Adapun ringkasan dari buku ini adalah, buku ini mengandung beberapa pokok pemikiran, di antaranya yang pertama, penjelajahan historis perlindungan konsumen perspektif Islam, Barat, dan Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan
hak dan kewajiban konsumen dengan pendekatan hukum Islam. Yang ketiga, dinamika pergeseran prinsip pertanggungjawaban dalam perlindungan konsumen. Yang keempat, urgensi sertifikasi halal bagi konsumen dan produsen. Buku ini sejatinya mempertanyakan kenapa kita membutuhkan hukum dalam perlindungan konsumen. Buku ini berjumlah 9 bab. Yang judul besar dari 9 bab tersebut adalah yang pertama, sebelum ke inti, penulis menuliskan terlebih dahulu pendahuluan, yang artinya di pendahuluan ini tertulis alasan-alasan kenapa penulis menerbitkan buku tersebut. Yang kedua, konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Yang ketiga, sejarah perlindungan konsumen. Yang keempat, hak dan kewajiban konsumen. Yang kelima, klausula baku. Yang keenam, prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Yang ketujuh, sertifikasi halal. Yang kedelapan, badan dan lembaga perlindungan konsumen. Yang kesembilan itu penutup. Nah, ada pendahuluan, pastinya ada penutup. Karena di pendahuluan dia menuliskan alasan-alasan kenapa buku ini ditulis, tentunya di penutup dia juga menentukan kesimpulan dari buku ini ya, seperti itu. Tentang kemutakhiran dari buku ini adalah buku ini menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan konsumen secara runtut, mulai dari bab 1 tentang pendahuluan sampai dengan bab 9 tentang penutup, yang di dalamnya itu banyak memuat mengenai hukum-hukum perlindungan untuk konsumen. Kelebihan dari buku ini adalah penggunaan bahasa dan gaya penulisan yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua itu dilengkapi dengan sasaran pengajaran, kesimpulan, soal diskusi, dan juga peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan konsumen. Yang ketiga, di setiap akhir paragraf atau yang dia berkaitan dengan salah satu buku, penulis menuliskan footnote di dalam halaman tersebut. Kelemahan dari buku ini adalah kurangnya pemberian konsep atau gambar yang mungkin diperlukan agar pembaca tidak hanya terfokus kepada bacaan saja, yang artinya jika kita terlalu fokus membaca, atau bagi orang-orang yang tidak suka membaca, itu akan menyebabkan kejenuhan. Buku ini saya rekomendasikan untuk seluruh kalangan juga, tapi lebih dikhususkan untuk pengajar atau pendidik yang berprofesi di bidang hukum, dosen, atau juga oleh guru-guru yang berkaitan dengan perlindungan konsumen tersebut, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke buku ketiga. Buku ketiga yang ingin saya kritik ini berjudul Buku Ajar Perlindungan Konsumen, yang ditulis oleh Dewa GD Rudi dan kawan-kawan lainnya. Buku ini terbit di Kota Bali, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana pada tahun 2016. Buku ini belum memiliki nomor ISBN. Jumlah bab dari buku ini tuh ada 6. Jumlah halamannya itu ada 166. Ringkasan dari buku ini adalah perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang, pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak dituntut untuk diperdagangkan. Dasar hukum perlindungan konsumen itu pada hakikatnya terdapat dua instrumen hukum. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia, yang mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU PK.
Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UU-PK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Asas perlindungan konsumen ada asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas kepastian hukum. Hak konsumen ini sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa hak-hak konsumen adalah yang pertama itu hak atas kenyamanan, hak untuk memilih barang atau jasa, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapatkan advokasi, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, hak untuk mendapatkan kompensasi, hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Kewajiban kita sebagai konsumen yang pertama itu kritis terhadap iklan dan promosi, dan jangan mudah terbujuk. Yang kedua, teliti sebelum membeli. Yang ketiga, biasakan belanja sesuai rencana. Yang keempat, membeli barang yang bermutu dan berstandar yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan. Yang kelima itu, membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Yang keenam itu, perhatikan label atau keterangan barang dan masa kadaluarsa. Buku ini disusun secara. Adapun kelebihan dari buku ketiga ini adalah yang pertama itu terdapat rangkuman dan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Untuk kelemahannya sendiri, dalam buku ini namanya juga buku bahan ajar ya, pasti materinya itu terlalu singkat, tidak adanya peta konsep dan juga hal-hal lainnya yang sesuai dengan minat pembaca. Ciri khas dari buku ini adalah tercantumnya rencana pengajaran serta terdapat jadwal-jadwal tertentu yang harus dicapai oleh masing-masing mahasiswa. Buku ini saya rekomendasikan untuk teman-teman yang sedang di tahap penyelesaian S1 khususnya dalam ilmu hukum ya. Kalau untuk pendidikan bisa juga sih, tapi yang berkaitan dengan pendidikan sosial atau juga fakultas ilmu sosial. Nah, itu tadi adalah review dari saya mengenai 3 buku yang berkaitan dengan white collar crime. Selesai sudahlah video saya pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf juga atas segala kesalahan, mohon maaf atas segala pengucapan kata-kata yang tidak sengaja menyinggung penonton sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.